Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafan Muhammad Askan dengan NIM 220211030073. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan apa itu limit dasar dengan cara turunan dan substitusi. Pada presentasi atau penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu limit, solusi menyelesaikan limit, sifat-sifat limit, dan contoh pengerjaan limit menggunakan cara turunan dan substitusi. Oke, apa itu limit? Artinya adalah harga batas atau mendekati atau sedikit lagi atau hampir. Contoh, letak rumah Budi dekat dengan rumah Tono. Ketika hari sudah mendekati senja, datanglah yang ditunggu-tunggu. Nilai ujian matematika Anton hampir 9. Contohnya, di dalam lingkaran dibuat bidang-bidang segi n atau n poligon sehingga titik sudut segi n tersebut berada pada lingkaran. Tentu dapat dibayangkan bahwa apabila n sangat besar, maka luas segi n akan mendekati luas lingkaran. Bisa kita lihat di bawah ini ada titik-titik sudut segi n tersebut yang berbentuk poligon. Titik-titik tersebut dia akan mendekati dan hampir mendekati luas lingkaran. Oke, di sini ada sifat-sifat limit. Kurang lebih ada 10 sifat limit yang saya taruh di sini, yang saya akan jelaskan dalam slide berikutnya. Nah, di sini ada sifat limit dan contohnya. Pada sifat pertama, lim K untuk X mendekati C sama dengan K. Contohnya, jika limit K untuk X mendekati 2, hasilnya adalah 3. 3 di sini adalah sebagai K, yaitu konstanta, dan C di sini adalah bilangan real. Jadi dia tetap sesuai karena di sini tidak ada nilai X. Yang sifat kedua itu ada lim X sama dengan C. Lim X, lim X untuk X mendekati C sama dengan C. Contohnya, di sini bisa kita lihat lim X mendekati 2 sama dengan 2. Karena di sini tidak ada konstanta lain, hanya nilai X, yaitu lim X-nya di sini adalah 2. Oke, yang ketiga itu sifat ketiga, limit K dikali Fx untuk mendekati X sama dengan C. Untuk X mendekati C. Sama dengan K-nya konstantanya kita majukan. Jadi K yang awalnya di tengah di depan Fx, kita pindah yang paling depan. Jadi K dikali lim Fx untuk X mendekati C. Contohnya, ini limit 5x 3 dikali 5x untuk X mendekati 2. Sama dengan 3 kita masukkan di depan 3 dikali limit X. 3 dikali 5x untuk X mendekati 2. Jadi 3 kita selesaikan dulu. Kita substitusikan nilai X yaitu 2 ke X. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dikali 3, 30. Yang sifat keempat ada limit fx ditambah gx untuk x mendekati c sama dengan kita selesaikan satu-satu. Jadi yang pertama limit fx kita pisah dengan limit gx kita pisah. Jadi limit fx untuk x mendekati c ditambah limit gx untuk x mendekati c. Kita pisah dua-duanya. Kita kerjakan satu-satu. Contohnya, limit 2x ditambah 3x untuk x mendekati 5. Sama dengan kita bisa limit 2x sebagai limit fx dan ditambah limit 3x sebagai limit gx. Jadi kita taruh mendekati berapa? X mendekati 5, X mendekati 5. Sama dengan, jadi limit 2x yang tadi ini kita substitusikan nilai x-nya jadi 2 dikali 5. Dan ditambah kita substitusikan juga nilai X yang untuk GX yaitu limit 3X untuk X mendekati 5. Jadi dikali 5 juga sama dengan 25. Yang di sifat kelima sama juga dengan sifat yang keempat, tapi bedanya hanya di pengurangan.
kurang lebih caranya sama, yaitu kita kerjakan satu-satu. Jadi limit fx dikurang limit gx, kita pisahkan dua-duanya, kita selesaikan satu persatu. Jadi di sini limit 5x untuk x mendekati 4 dikurang limit 2x untuk x mendekati 4. Jadi 5 dikali 4 dikurang 2 dikali 4 sama dengan 12. Kita substitusikan nilai x-nya. Kita substitusikan nilai x-nya ke fx dan gx sama dengan 12. Terus sifat ke-6. Limit fx dikali gx sama dengan, sama juga seperti cara keempat dan cara kelima. Untuk sifat yang ke-6, limit fx dikali gx untuk x mendekati c sama dengan, jadi caranya kita kita pisah satu-satu seperti cara sifat 5 dan sifat 6, cuma bedanya yang kali ini kali. Jadi kita limit fx kita pisahkan dengan limit gx untuk x mendekati c dan untuk x mendekati c. Contohnya, limit 2x tambah 1 dikali 3x tambah 2 sama dengan, jadi yang fx itu 2x tambah 1 dan gx-nya itu adalah 3x tambah 2. Jadi limit 2x tambah 1 untuk x mendekati 2 dikali limit 3x tambah 2 untuk x mendekati 2. Jadi kita substitusikan nilainya, x di sini nilainya adalah 2, jadi 2. X-nya diganti dengan 2 ditambah 1. Berikutnya juga sebelahnya, yaitu 3 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 40. Ingat hasil yang sifat ini dikali. Sama dengan sifat 4 dan sifat 5. Sifat 7 yaitu limit fx dibagi gx untuk x mendekati c. Sama dengan limit fx, jadi kita masukin limitnya di setiap pembagiannya. Jadi limitnya masuk di fx dan limitnya juga masuk di gx. Jadi limit x mendekati c kita taruh di dalam pembagian ini. Bisa kita lihat contohnya lebih simpel. Lebih simpel jika kita perhatikan contohnya. Nah, di sini limitnya itu x mendekati 3. Jadi kita masukin di sini. Limit x mendekati 3, 5x ditambah 9, dibagi dengan limit x mendekati 3, 2x tambah 2. Kita substitusikan nilai x-nya. Nilai x-nya di sini sama karena hanya satu sumber, yaitu 3. Kita masukkan 5 dikali 3 ditambah 9 dibagi dengan 2 dikali 3 ditambah 2, 8. Sama dengan 3. Jadi kita masukin limitnya ke dalam pembagiannya. Yang sifat 8, limit fx dipangkatkan n. Kita sama dengan sifat 7 juga, kita masukin ke dalam kurung. Jadi kita langsung menyelesaikannya. Contohnya di sini ada limit 2x pangkat 4 untuk x mendekati 3 sama dengan langsung, yaitu x-nya adalah 3. Jadi kita masukin 3-nya. 2 dikali 3 dipangkatkan 4 sama dengan 6 pangkat 4. Jadi 6 dikali 4 kali sama dengan 1296. Yang sifat ke-9 itu ada cara menyelesaikan limit dalam bentuk akar. Di sini limit limit akar fx untuk x mendekati c sama dengan, kita masukin limitnya di dalam akar tersebut, langsung kita selesaikan dari dalam. Bisa kita lihat dalam contohnya ya, ini contoh ini limitnya di luar, kita masukinnya limitnya ke dalam, jadi limit x mendekati 5. Kita langsung substitusikan nilai x-nya, yaitu x di sini 5, jadi 12 kali 5 ditambah 4. Nah, di sini kita akarkan, hasilnya dapat 4. Solusi menyelesaikan soal limit ada 4 cara, yaitu substitusi, faktorisasi, kali sekawan, dan menggunakan metode turunan. Cara substitusi yaitu dengan cara memasukkan nilai atau menggantinya, contohnya nilai x, dan faktorisasi untuk bentuk limit 0 dibagi 0, dan
kali sekawan. Kali sekawan ini untuk bentuk limit 0/0 dan ada akarnya. Dan ada juga dengan menggunakan metode turunan. Metode turunan untuk mengerjakan limit. Misal C konstanta F fungsi fx sama dengan C, maka f aksen x sama dengan 0. Jadi walaupun seberapa banyaknya konstanta, walaupun 100, tetap hasilnya bakal 0 jika dia hanya konstanta tanpa variabel. Bisa kita lihat di contoh-contoh di sini. Nah, ini contohnya yang kayak ini. Kita menggunakan sifat-sifat yang di sini. Fx sama dengan Cx, maka f aksen x sama dengan C. Fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n, n pangkatnya dimajukan ke depan. Terus dikali dengan nilai x, terus pangkatnya dikurangi 1. Jika untuk turunan berantai, u sama dengan fx, maka y sama dengan u pangkat n, maka y aksen sama dengan n dikali u pangkat n kurang 1 dikali u aksen. Contoh. Contoh di sini fx. Fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 8x dikurangi 3. Maka f aksen x-nya adalah 4x. Di mana cara mendapatkan 4 ini? Yaitu dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi pangkatnya ini dikali yang di depan. 2 dikali 2 sama dengan 4. Pangkatnya yang belakang dikurangi 1. 1 dalam ilmu matematika tidak ditulis. Jadi hanya ditulis 4x tambah 8. Nah, 8x di sini kita dapat dari sini. Jadi hilang x-nya. Terus yang konstanta ini, konstanta tanpa variabel ini hilang. Sesuai dengan yang ini, hukum yang ini. Yang cara kedua itu sama juga. Itu 12-nya didapatkan dari 3 kali 4 sama dengan 12. Terus pangkatnya dikurangi 1. Jadi 2. Ditambah 2x ditambah 2. Dan cara ketiga juga sama. Yaitu ya aksen sama dengan 3. 3 itu dapat dari pangkat sini. Pangkatnya maju ke depan. Pangkat yang di belakangnya dikurangi 1. Jadi 3 dipangkatkan 3 dikali x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1 dikali 2x 1 dipangkatkan 2, sorry, dan dikali 2x tambah 2. Sesuai dengan rumus yang ini, U aksennya yang ini. Contoh soal limit substitusi. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu limit 2x pangkat 2 dikurang 7x tambah 6 sama dengan, nah di sini kita pakai yang ketiga, sifat ketiga, dan sifat ketiga. Contohnya jadi pangkatnya yang di sini, sifat ke berapa juga ya? Sifat ketiga yang di sini dan sifat ke-8. Oke, jadi di sini bagaimana cara kita menghitung ini, yaitu dengan cara dua dimajuin, 2. Jadi yang konstanta ini dimajukan, jadi 2 lim x pangkat 2 untuk dikurangi 7 lim x, 7 ini maju juga di depan seperti yang di sini, x, dan ditambah lim 6. Cara hitungnya tinggal substitusikan nilai x di sini adalah 2. Jadi 2 dipangkatkan 2, 2 dikali, maaf, 2 dikali 2 dipangkatkan 2 dikurangi 7 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 0. Dan cara kedua juga sama. Kita pisahkan. Ini menggunakan sifat yang ke berapa? Seperti sifat yang ke-6 dan sifat yang ke-9. Jadi sifat ke-9-nya itu limnya masuk di dalam akar dan kita juga menyelesaikan satu-satu dengan sifat yang ke-6. Contohnya ini lim 7x lim 7 x dikali dengan 2x akar 2x kurang 1. Kita tinggal substitusikan nilai x-nya ke dalam dan kita masukkan nilai limitnya di dalam akar.
Untuk yang ketiga juga, ini adalah cara lim X mendekati min 1, 2X tambah 3 dibagi 5X tambah 2. Kita masukin nilai nilai limitnya di dalam pembagian. Kita substitusikan nilai X-nya yaitu min 1. Kita hitung, kita bagi, dan dapat hasilnya 1/min 3. Sini juga ada contoh soal limit 0 dibagi 0 atau 0/0. Di sini kita hanya menghilangkan penyebutnya. Di sini kita pakai yang untuk nomor 1 kita pakai cara faktorisasi. Kita memfaktorkan yang ini X dikali X sama dengan X2. Situ 7 dikali 7 minus 7 dikali 7 sama dengan 49. Kita faktorisasi menjadi yang kecil agar lebih gampang dicoret atau dihapus. Karena ini sama ini sejenis, jadi langsung kita bagi. Kita substitusikan nilai X, yaitu nilai X yang di sini adalah 7, jadi 7 tambah 7 sama dengan 14. Yang untuk kedua itu ada lim X1 dan pembagian juga. Sini ada X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 dibagi dengan X pangkat 2 dikurangi 1. Kita kita faktorkan juga, kita terpisah faktor. Jadi X pangkat 2, jadi X dikali X sama dengan X pangkat 2. Situ X dikali min 1 sama dengan min 1. X dikali 1 sama min 1 X. Terus itu 2 dikali X. 2X dikurang jadi sisa X. Terus 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Yang di bawahnya juga kita faktorkan. Nah, di sini kita mendapatkan dua penyebut dan pembilang yang sama. Jadi kita langsung coret. Jadi kita tinggal menghitung yang X tambah 2 dibagi dengan X tambah 1. Kita substitusikan nilai X-nya yaitu 1. Kita masukin X-nya 1, X-nya 1. Jadi 1 ditambah 2 dibagi 1 ditambah 1 sama dengan 3/2. Nah, di sini ada nomor 3 itu kalian, ini sebagai latihan soal kalian. Sekian dari sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan dari penjelasan saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.